selamat pagi anak-anakku kelas 7C. Ya, oke. Setelah kemarin kalian mengerjakan tugas, ya kan, yang ada di LMS, saya masih ingat sekali tugasnya apa. Silahkan kalian buka catatan kalian. Kenapa sebenarnya saya meminta kalian untuk mengerjakan di buku catatan supaya tidak hilang. Dan ketika membahas tuh enak. Karena kalau sedang membahas seperti ini, terus kalian harus buka LMS atau sedang nge-zoom, terus kalian harus sambil buka pekerjaannya, itu kan agak repot. Kenapa saya minta ditaruh di buku catatan? Supaya membahasnya enak dan tidak hilang, tidak berisiko hilang. Kalau misalnya di Word, kadang-kadang selalu dibilang, Bu, lupa Bu, hilang filenya atau apapun itu akan bermasalah. Ini mending ditulis di buku catatan, dan buku catatannya juga jangan sampai hilang. Simpan di kamar saja, terus dipakai untuk belajar, gitu ya. Oke, yuk kita akan lihat pekerjaan kalian. Sekarang kalian coba cek secara mandiri. Saya mau lihat kira-kira pekerjaan kalian tepat atau tidak. Nah, kalau saya bisa ngecek lewat LMS kalian. Nah, sekarang coba kalian cek pekerjaan kalian itu benar atau tidak. Ya, kita akan mulai dari yang pertanyaan pertama. Kita coba cek. Oh ya, kalau memang nanti ada hal yang saya jelaskan dan perlu dicatat, kalian catat ya nak ya. Jadi nanti akan ada beberapa hal yang perlu kalian catat. Jadi kalau kalian tidak menyimak video ini, pasti akan ada catatan yang terskip gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, saya minta kalian untuk menganalisis kata ganti di dalam teks halaman 37, ya kan? Yang pertama adalah kata ganti orang. Nah, dari bacaan itu, apakah kalian mendapatkan ada berbagai macam kata ganti orang? Nah, di sini saya akan lebih dahulu menjelaskan tentang kata ganti orang. Kata ganti orang sendiri kalian bisa cari pengertiannya di buku. Saya hanya akan menjelaskan jenis-jenisnya saja. Ada 3 jenis kata ganti orang. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Di dalam masing-masing kata ganti itu dibagi menjadi 2, tunggal dan jamak. Apa itu Bu jamak? Jamak itu artinya lebih dari 1 atau banyak. Jadi kalau kata ganti orang pertama tunggal, itu hanya merujuk pada diri sendiri. Aku, saya, beta. Kalau bahasa kalian ya gua, ya kan? Itu kalau tunggal. Nah, kalau jamak lebih dari 1, itu artinya yang dibicarakan bukan cuma saya sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar saya juga. Biasa disebut dengan kami, kita. Tuh, kalau yang jamak itu kata ganti orang pertama. Nah, berikutnya adalah kata ganti orang kedua. Yang tunggal, kata ganti orang kedua tunggal berarti merujuk pada orang yang diajak bicara, dan itu hanya 1 orang. Yaitu siapa? Kamu, Anda, lu. Nah, itu ya nak ya. Jadi perbedaannya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua. Nah, tadi kata ganti orang kedua tunggal, sekarang kata ganti orang kedua jamak atau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti menyebutnya kalian. Ya, kemudian kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga tunggal itu berarti merujuk pada orang lain di luar saya dan kamu. Kalau 1 orang berarti dia, ia. Kalau untuk orang yang lebih tua, beliau, ya kan? Nah, kalau lebih dari 1 berarti apa? Mereka. Yuk kita lihat, kita cek. Ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Silakan ini dibaca. Sudah? Nah, itu adalah contoh di dalam kalimat penggunaan kata ganti orang. Tadi yang pertama tunggal jamak, kedua tunggal jamak, ketiga tunggal jamak, penggunaannya seperti itu. Kira-kira sudah ada belum? Di halaman 37 itu banyak sekali. Berikutnya, masih di nomor 1, adalah kata ganti pemilik atau kata ganti kepemilikan. Contohnya adalah dia biasanya digunakan
di dalam satu kata, jadi digabung dengan kata lain, ya kan? Ada nya, mu, ku, ya kan? Atau mungkin bisa juga dimasukkan dengan kata ganti orang, dia, mereka. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti ini. Sudah? Boleh kalian catat supaya menjadi contoh dan bahan untuk belajar kalian, gitu ya. Berikutnya, yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah saya minta kalian untuk mencari dari buku, bisa juga dari internet, jenis-jenis konjungsi. Konjungsi atau kata hubung. Kalau konjungsi sendiri kalian bisa cari pengertiannya. Kalau sekedar pengertian saja kalian bisa cari di buku. Tapi kalau penggunaan di dalam kalimat, kemudian fungsinya seperti apa, kita akan bahas di sini. Nah, ini ada beberapa konjungsi yang perlu kalian pelajari. Dan sebenarnya ada banyak sekali konjungsi. Jenisnya banyak sekali, lebih dari 20 jenis. Tapi di sini saya hanya akan pilih beberapa saja yang itu perlu kalian ketahui di kelas 7 ini. Nanti akan berkembang lagi di kelas 8, berkembang lagi di kelas 9, di SMA nanti bertambah lagi. Nah, jadi ini yang perlu menjadi dasar kalian untuk mengetahui konjungsi di kelas 7. Ya, ini dia katanya. Itu boleh kalian jadikan catatan supaya nanti untuk menganalisisnya lebih mudah, untuk latihan lebih mudah, karena nanti seperti yang sudah terjadi di bab 1, nanti ulangannya sebentar lagi kita akan ulangan, ya kan, karena materinya sudah habis. Sebentar lagi kita akan ulangan setelah kita mempelajari unsur intrinsik. Nah, nanti kalian akan saya minta untuk menganalisis, jadi silakan ini dicatat dan dipakai untuk latihan menganalisis, ya. Berikutnya, nomor 3 adalah saya minta kalian untuk menemukan dan menuliskan kalimat yang menggunakan konjungsi dari bacaan halaman 37. Saya juga sudah baca, itu ada banyak sekali konjungsi yang digunakan dalam kalimatnya. Kemudian, kalimat langsung. Ini dia. Kalimat langsung itu lebih ke ujaran langsung, atau istilahnya orang melontarkan kalimat itu langsung. Kemudian diubah dalam bentuk tulisan. Atau kalau istilahnya di dalam buku itu kalimat yang menirukan ucapan. Menirukan ucapan itu maksudnya ucapan orang disampaikan ke orang lain kemudian diubah menjadi bentuk tulisan. Gitu nak ya. Nah, contohnya seperti ini. Sesuai dengan ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada di buku cetak halaman 39 di bagian tata wacana. Di situ ada ciri-ciri kalimat langsung. Jadi sangat mudah sekali untuk mengidentifikasi kalimat langsung itu yang seperti apa, karena ada tandanya, ada ciri-cirinya yang sangat jelas, gitu ya. Sudah? Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Selama sesuai dengan ciri-cirinya yang sudah saya sampaikan, yang sudah ada di halaman 39 sesuai dengan buku, berarti sudah tepat, gitu nak ya. Nah, sekarang kalian cek dari pekerjaan kalian itu lebih banyak salahnya atau ternyata benar semua. Kalau benar semua, silakan itu dijadikan catatan. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan dibetulkan. Kalau ada catatan yang tadi kurang lengkap yang sudah saya sampaikan tapi ternyata kalian belum punya catatannya, silahkan dicatat. Karena kalau hanya sekedar diingat, kalau ada videonya, ini video di yang berbau internet, video atau software itu tuh bisa hilang. Kalau catatan kan tidak. Apalagi kalian tidak kemana-mana, ya kan. Selama kalian tidak bepergian kemana-mana, percayalah buku itu tidak akan hilang dan catatan juga tidak akan hilang, gitu nak ya. Oke, hari ini untuk kelas 7C tidak ada tugas dulu, jadi kalian bisa weekend dengan bahagia. Kalian bisa weekend tanpa PR bahasa Indonesia, tanpa tugas bahasa Indonesia. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan kalian pelajari dari rumah dulu sebelum nanti pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Setelah unsur intrinsik selesai, kita akan persiapan untuk ulangan. Oke? Begitu ya 7C.
Oke, terima kasih hari ini kalian sudah belajar mandiri, kalian sudah belajar dengan baik. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, selamat menikmati weekend. Oh iya, masih ada hari Jumat, tidak apa-apa. Setelah hari Jumat, menikmati weekend. Oke, selamat siang kelas 7C, sampai ketemu lagi. Dah.